warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Komisi Tugas Akhir Ilmu Perikanan Ibu Dian Mustikasari, SPDMA. Kepada yang terhormat Kaprodi Ilmu Perikanan Ibu Ariyanti Indah Setiatuti, SPI MSI. Dan kepada yang terhormat Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan Bapak Denny Indra Yudhistira, SPI MSI. Laporan praktik kerja lapangan saya berjudul Pembesaran Ikan Gurami di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Budidaya ikan gurami adalah budidaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan komersial. Pokdakan Karya Minarahayu adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak pada pembesaran ikan gurami. Untuk rumusan masalah dari praktik kerja lapangan yang saya lakukan adalah bagaimana teknik budidaya ikan gurami yang benar, bagaimana manajemen pemberian pakan ikan gurami pada Pokdakan Karya Minarahayu, bagaimana kualitas air yang baik menurut Pokdakan Karya Minarahayu. Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah mengetahui teknik budidaya pembesaran ikan gurami yang benar di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Kemudian, mengetahui manajemen pemberian pakan pada ikan gurami di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Untuk manfaat dari praktik kerja lapangan adalah membandingkan antara teori dan praktik kenyataan yang berada di lapangan atau alam secara langsung. Kemudian membuat mahasiswa menjadi lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan atau profesionalitas dalam pekerjaan, khususnya pada pembesaran ikan gurami di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Ikan gurami di alam liar biasanya hidup di perairan tenang dan tergenang seperti danau, rawa-rawa, atau situ. Menurut Sitanggang dan Sarwono tahun 2006, ikan gurami biasanya hidup di perairan tenang dan tergenang seperti danau, situ, dan rawa. Bentuk tubuh ikan gurami memiliki panjang 6,5 cm. Kemudian tinggi badan ikan gurami adalah 2 sampai dengan 2,1 cm. Ikan gurami memiliki sisik yang tidak membulat. Kemudian pada bagian pangkal ekor terdapat titik-titik bulat. Ekor ikan gurami berbentuk membulat. Kemudian ikan gurami memiliki gigi rahang bawah dan sepasang antena yang digunakan sebagai alat peraba. Ikan gurami di alam liar biasanya hidup di perairan tenang dan tergenang seperti danau, rawa-rawa, atau situ. Menurut Sitanggang dan Sarwono tahun 2006, ikan gurami biasanya hidup di perairan tenang dan tergenang seperti danau, situ, dan rawa. Pokdakan Karya Minarahayu berdiri pada tahun 2012 dan mendapatkan sertifikat CBIB pada tahun 2015. Kemudian mendapatkan sertifikat pengukuhan kelompok madya pada tahun 2018. Setelah itu mendapatkan juara lomba tingkat Kabupaten Banyumas kategori pembesaran pada ikan gurami. Sarana dan prasarana yang terdapat di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas adalah 24 kolam, 14 kolam pembesaran, 2 kolam pendederan, dan 8 kolam bundar.
Untuk pengisian air di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari Karanglewas adalah menggunakan sumur bor yang disetel dengan menggunakan pompa air yang terdapat pada gubuk singgah di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari Karanglewas. Kemudian untuk pengadaan listrik adalah penggunaan KWH meter yang terdapat juga pada gubuk singgah Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Alat yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan kolam bundar adalah cangkul, cangkul kecil, meteran, water pass, dan kunci 8. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah terpal, terpal talang, terpal orjet, kemudian besi wermes, setelah itu rafia, lem, insulok, dan lain-lain. Cara pembuatan kolam bundar adalah: pertama, persiapkan lahan terlebih dahulu dengan dicangkul secara membuat bentuknya menjadi rata. Kemudian, gali membentuk kerucut dengan diameter 4. Setelah itu, pasang besi wermes melingkar. Kemudian buat saluran pembuangan. Setelah itu pasang terpal talang terlebih dahulu untuk di bawahnya. Kemudian lubangi terpal talang yang berada di tengah untuk membuat saluran pembuangan. Kemudian pasang terpal orjet yang berada di atasnya. Kemudian pasang paralon untuk pembuangan pada kolam bundar tersebut. Setelah itu, pasang terpal orjet di atasnya, kemudian tutup saluran pembuangan. Setelah itu, isi air hingga penuh dengan volume 10 meter kubik. Pengisian air kolam ikan gurami, tata caranya adalah dengan menghidupkan pompa terlebih dahulu yang berada di gubuk persinggahan Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari Karanglewas. Kemudian pastikan semua kolam tertutup. Jika ingin kolam 1 yang akan diisi, maka pastikan semua kolam tertutup selain kolam 1 agar supaya pengisiannya cepat. Setelah itu kita menuju ke penebaran ikan. Penebaran ikan dilakukan sebaiknya pada pagi hari. Akan tetapi karena terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan prediksi, maka pengisian ikan gurami terjadi pada siang hari jam 12 siang. Pengisian ikan, penebaran ikan terjadi pada jam 12 siang karena ada masalah. Sebelum melakukan penebaran ikan gurami, sebaiknya dilakukan penebaran garam terlebih dahulu dan penebaran kapur dolomit serta penebaran metalin blue. Fungsi dari penebaran garam adalah untuk mencegah atau antisipasi terhadap bakteri yang masuk ke dalam kolam ikan gurami. Kemudian untuk penebaran kapur dolomit adalah fungsinya untuk menetralkan pH agar sesuai dengan tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Setelah itu, penebaran metalin blue digunakan agar protozoa yang ada di dalam kolam itu hilang atau dibasmi oleh metalin blue tersebut. Setelah itu, penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada jam 7 pagi atau sekitar jam 8. Tetapi karena adanya kendala, maka penebaran ikan dilakukan jam 12 siang. Untuk tata cara penebaran ikan adalah: pertama, ambil ikan dari blong atau wadah yang tersedia di dalam kolam tersebut. Kemudian masukkan ke dalam kolam ikan secara perlahan, jangan terburu-buru, karena ikan gurami memerlukan ketenangan untuk kehidupannya. Apabila ada suara berisik yang mengganggu ketenangan ikan gurami, maka ikan gurami dapat terjadi kematian fatal akibat suara berisik tersebut.
Untuk rata-rata berat pada awal ikan gurami adalah 9,5 gram. Kemudian untuk panjang rata-ratanya adalah 10 cm. Kemudian untuk seleksi ikan gurami adalah dilihat dari cara bentuk fisiknya dan dilihat dari tingkat adaptasi. Jika ada ikan gurami yang cacat fisiknya atau tingkat adaptasi seperti terkena penyakit, maka sebaiknya segera dipisahkan. Untuk pemberian pakan ikan gurami harus disesuaikan dengan umur ikan gurami. Pertama, jika umur 3 minggu sampai dengan 1 bulan, maka ikan gurami diberi pakan pelet TF1000. Setelah 1 bulan hingga 3 bulan, ikan gurami diberikan pakan pelet min 1. Setelah 3 bulan sampai dengan 5 bulan, ikan gurami diberikan pakan pelet min 3. Tata cara pemberian pakan ikan gurami adalah dengan cara menyebar pakan ikan gurami secara merata ke dalam kolam agar semua ikan gurami dapat tumbuh secara merata. Kemudian untuk takarannya adalah menggunakan 3% dari bobot biomasa ikan, yaitu takaran baku ikan. 3% dari hasil yang dicapai adalah 180 gram untuk 2 kali pemberian pakan, dan untuk 1 kali pakan adalah 90 gram. Akan tetapi, jika terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim, seperti terlalu panas atau terlalu dingin, sebaiknya pakan dikurangi menjadi 1% dari bobot biomasa ikan. Karena ikan perlu beradaptasi. Tingkat keberlangsungan hidup yang diukur dengan menggunakan persen. Jika semakin banyak presentasi di dalam angka tersebut, maka semakin banyak jumlah kultifan yang hidup di dalam budidaya, menurut Effendi 2002. Jika semakin banyak ikan gurami yang hidup, maka semakin baik. Sintasan atau tingkat keberlangsungan hidup adalah parameter yang penting di dalam budidaya ikan gurami dan ikan yang lain. Laju pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan panjang dan berat pada waktu tertentu. Untuk ikan gurami, faktor yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ikan gurami adalah jenis pakan yang diberikan dan nutrisi pakan yang diberikan, faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan DO, dan juga kebersihan lingkungan, serta dari faktor internal yaitu daya tahan ikan, keturunan ikan tersebut, dan daya tahan ikan terhadap cuaca. Pertumbuhan mutlak adalah panjang dan berat ikan pada awal dan akhir masa pemeliharaan. Jika panjang ikan semakin bertambah, maka ikan tersebut bisa dikatakan sehat, dan jika tidak memiliki cacat fisik, artinya pertumbuhan mutlak berhasil. Laju pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan panjang dan berat pada waktu tertentu. Untuk ikan gurami, faktor yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ikan gurami adalah jenis pakan yang diberikan dan nutrisi pakan yang diberikan, faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan DO, dan juga kebersihan lingkungan, serta dari faktor internal yaitu daya tahan ikan, keturunan ikan tersebut, dan daya tahan ikan terhadap cuaca. Kualitas air. Suhu merupakan salah satu parameter yang penting untuk diukur dalam parameter kualitas air. Suhu yang optimal untuk ikan gurami adalah 25
sampai 30 derajat Celcius. Dan suhu yang saya dapatkan dari data pengukuran hasil pengamatan kualitas air adalah 31 derajat Celcius, sehingga suhu itu masih optimum untuk ikan gurami. TDS yang optimum menurut ABHA 2005 untuk ikan gurami adalah 50 sampai 200 ppm, dan hasil pengukuran pada kualitas air TDS di Pokdakan Karya Minarahayu yang saya lakukan adalah sebesar 105 sampai dengan 107 ppm, sehingga TDS yang diukur masih optimum untuk ikan gurami. Kesehatan ikan gurami dapat dilihat dari bentuk fisik dan nafsu makan ikan gurami, serta pengecekan kualitas air ikan gurami dan kondisi lingkungan ikan gurami. Jika lingkungan ikan gurami terdapat ada suara berisik yang mengganggu ketenangan hidup ikan gurami, dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan kematian massal pada ikan gurami. Selain itu, kualitas air yang kurang baik juga dapat menimbulkan masuknya virus. Salah satunya adalah pepet putih yang dapat masuk ke dalam lingkungan budidaya ikan gurami. Teknik pembesaran ikan gurami meliputi persiapan sarana dan prasarana, penebaran benih, pemberian pakan ikan, dan proses pemanenan ikan gurami. Manajemen pemberian pakan ikan gurami di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada saat pagi hari jam 8 dan sore hari jam 5 sore. Untuk dosisnya adalah 180 gram untuk 2 kali pemberian pakan, dan untuk 1 kali pemberian pakannya adalah 90 gram. Kemudian penyakit atau kendala yang berada di Pokdakan Karya Minarahayu antara lain cuaca, harga pakan yang mahal, dan virus pepet putih yang menyerang ikan gurami di Pokdakan Karya Minarahayu. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya di Pokdakan Karya Minarahayu dilakukan pengecekan alat terlebih dahulu agar dapat menghasilkan data yang akurat pada kualitas air tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.